ketentuan yang kita harus penuhi ketika kita bertransaksi menggunakan barang ribawi. Yang pertama, kita pahami bahwa masing-masing barang ribawi ini sesuai dengan kelompoknya ada ketentuannya. Jadi ada kelompok 1 yaitu kelompok emas dan perak serta mata uang tadi. Kelompok yang kedua adalah kelompok bahan makanan pokok, termasuk adalah kurma, padi, beras, gandum dan seterusnya. Nah, yang pertama kaidahnya mengatakan kalau kita mentransaksikan barang ribawi yang satu kelompok dan satu jenis. Misalnya kita mentransaksikan emas dengan emas. Ini kan berarti satu kelompok, satu jenis. Satu jenis maknanya emas ya, emas dengan emas. Atau misalnya uang dengan uang, rupiah dengan rupiah, satu jenis. Maka syaratnya dua. Yang pertama adalah jumlahnya harus sama. Yang kedua ditunaikan dalam cara atau dalam kondisi tunai, cash, hand to hand atau yadan biyadin dalam bahasa hadisnya. Untuk itu, ketika kita mentransaksikan emas 1 gram ditransaksikan atau ditukar dengan emas 1,5 gram, maka ini riba, ini dilarang karena tidak memenuhi unsur syarat sama jumlahnya. Atau misalnya kita mentransaksikan di kelompok bahan makanan, misalnya beras dengan beras. Ketika kita menukarkan beras 1 kilo dengan beras 1,5 kilo, atau misalnya dengan komposisi yang dengan menggunakan jenis misalnya beras yang rojorele 1 kilo ditukar dengan beras yang biasa kualitasnya 2 kilo, maka ini dilarang karena kita mentransaksikan barang ribawi yang sejenis dan satu kelompok ada selisih jumlah yang ditransaksikan. Ini syarat kalau kita mentransaksikan barang yang sejenis, emas dengan emas, perak dengan perak, kemudian kita mentransaksikan misalnya tadi beras dengan beras ya, gandum dengan gandum, maka dua syaratnya sekali lagi adalah jumlahnya harus sama dan yang kedua adalah ditransaksikan dengan cash atau tunai. Yang kedua, ketika mentransaksikan barang ribawi satu kelompok tapi tidak satu jenis. Contohnya adalah mentransaksikan emas dengan uang. Ini satu kelompok, ya, emas dengan uang. Maka ketika transaksi barang ribawi satu kelompok yang tidak sejenis, emas dengan uang ini syaratnya satu, yaitu ditunaikan dengan tunai atau cash. Sehingga kalau misalnya ada selisih jumlah, maka ini tidak masalah. Misalnya 1 gram ditransaksikan atau digunakan dalam proses jual belinya ditukar dengan misalnya 500.000. Tentu 1 gram dengan 500.000 ada selisih jumlah. Tapi karena barangnya tidak sejenis maka dibolehkan. Syaratnya satu, yaitu harus ditunaikan dengan cara cash, dengan cara tunai. Untuk itu tidak dibolehkan jual beli emas dengan cara online karena tidak memenuhi unsur syarat ini, tidak memenuhi unsur syarat tunai, syarat cash ya. Sehingga kalau kita bertransaksi emas dengan cara online, misalnya kita transfer sejumlah uang untuk membeli emas dan dikirim emas itu kepada kita, maknanya ada selisih waktu. Barang itu kita terima pada saat terjadinya akad. Maka transaksi emas dengan cara online hukumnya dilarang, hukumnya tidak boleh karena ini ada unsur riba di situ. Yang ketiga adalah mentransaksikan barang ribawi yang sudah beda kelompok dan beda jenis secara otomatis. Misalnya kita mentransaksikan kurma dengan uang. Kita membeli kurma, kita beli dengan uang. Maknanya kurma ini barang ribawi, uang ini barang ribawi, tapi sudah beda kelompok. Uang ini ada di kelompok pertama, kurma ini kelompok kedua. Maka ketika kita bertransaksi barang ribawi yang sudah beda kelompok dan beda jenis seperti ini, maka tidak ada aturan yang mengikat.
boleh saja kita transaksikan dengan jumlah yang berbeda, boleh saja kita transaksikan dengan cara tidak tunai atau dengan cara tunai, dengan cara pembayaran bertermin, dibayar angsur dan seterusnya, maka hukumnya boleh-boleh saja karena tidak ada ketentuan yang mengikat. Termasuk kita pesan online kurma, ya, kita misalnya ekspor kurma, ya, ini atau impor kurma misalnya, maka boleh-boleh saja karena ini sudah tidak ada aturan yang mengikat meskipun sama-sama barang ribawi. Termasuk misalnya kita membeli beras dengan uang, ini sudah tidak ada ketentuan yang mengikat terkait dengan barang ribawi karena sudah beda kelompok dan beda jenis.